Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Permatasari dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap kontrak perjanjian musyawarah laba, studi kasus berbanding normal area, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Belakang, respon perkembangan model bisnis harus ditanggapi dengan tepat dan cermat. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia tidak hanya pada aspek manfaat dan mudaratnya saja, tetapi juga pada kedudukan hukum model bisnis tersebut di dalam fikih muamalah. Salah satu model bisnis yang sedang berkembang saat ini yaitu waralaba. Waralaba merupakan suatu usaha dengan bentuk perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewenangan khusus. Di dalam hukum Islam, jika diperhatikan dari sudut perjanjian, merupakan pengembangan dari kerjasama atau syirkah. Sebagai studi kasus, usaha waralaba pada berbanding normal area ini terdapat kesenjangan antara perjanjian dengan praktiknya. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan dengan memperhatikan tinjauan fikih muamalah terhadap usaha waralaba tersebut. Masalahnya yang pertama, bagaimana konsep kerjasama atau syirkah dalam fikih muamalah, bagaimana praktik kontrak perjanjian usaha waralaba pada berbanding normal area Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, bagaimana kontrak perjanjian usaha waralaba berbanding normal area Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur jika ditinjau dari teori syirkah dalam fikih muamalah. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui konsep kerjasama atau syirkah dalam fikih muamalah, untuk mengetahui praktik kontrak perjanjian usaha waralaba pada berbanding normal area, untuk mengetahui praktik kontrak perjanjian usaha waralaba pada berbanding normal area ditinjau dari teori syirkah dalam fikih muamalah. Teori yang pertama ada konsep akad. Akad yaitu ikatan ijab qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang terlibat. Yang kedua ada waralaba. Waralaba merupakan suatu bisnis dengan pemberian hak yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada konsep syirkah. Syirkah yaitu pencampuran atau persekutuan, di mana suatu transaksi antara dua orang atau lebih yang meliputi pengumpulan dan penggunaan modal, keuntungan serta kerugian yang diperoleh ditanggung para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya. Yang pertama, pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi dan organisasi data. Yang ketiga, display data. Dan yang keempat, kesimpulan. Praktik kontrak perjanjian usaha waralaba berbanding di normal area terdapat alur kerjasama. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran dan kontrak perjanjian. Yang kedua, melakukan survei lokasi usaha. Yang ketiga, persiapan pembukaan outlet. Yang keempat, promosi melalui media sosial. Dan yang kelima, soft opening. Kontrak perjanjian usaha waralaba berbanding di normal area ini terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam praktiknya, pemberi waralaba telah memenuhi seluruh hak dan kewajibannya, sedangkan penerima waralaba belum memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu tidak membeli bahan baku minuman pada pemberi waralaba, dan hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pemberi waralaba. Di kontrak perjanjian usaha waralaba pada berbanding di normal area ditinjau dari teori syirkah dalam fikih muamalah. Yang pertama ada kesesuaian aspek rukun dan syarat syirkah. 1. Sigot harus diungkap oleh para pihak dan didasarkan atas dasar rela sama rela. Dalam usaha waralaba ini menggunakan sigot secara lisan dan diperkuat dengan tulisan, yaitu dengan kontrak perjanjian usaha waralaba. Yang kedua ada akidain, balik dan berakal. Pemberi waralaba pada KTP tertulis berumur 27 tahun dan penerima waralaba pada KTP tertulis berumur 28 tahun. Yang ketiga ada makud alai, yaitu harus pekerjaan, modal, barang atau jasa yang halal dan suci serta dapat diwakilkan. Dalam usaha waralaba ini, pemberi waralaba memberikan modal berupa hak paten, logo, merek dagang, perlengkapan, peralatan, bahan baku minuman, dan penerima waralaba memberikan modal berupa uang. Kemudian ada klasifikasi syirkah. Dalam usaha waralaba berbanding normal area ini digolongkan kepada syirkah ukul,
tersebut, yang mana para pihak membuat suatu kontrak perjanjian dalam penggabungan harta untuk melakukan suatu usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi para pihak, dan termasuk kepada jenis syirkah inan yang mana dalam usahanya ini tidak sama dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Dari segi modal, kerja, tanggung jawab, dan keuntungan serta risiko pun tidak sama. Kesimpulan, yang pertama, konsep perjanjian kerjasama dalam fikih muamalah disebut dengan syirkah. Kerjasama atau syirkah ini hukumnya boleh selama para pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama menepati perjanjian. Yang kedua, usaha waralaba pada berbanding normal area ini merupakan kerjasama yang dilakukan para pihak dengan suatu perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerima waralaba, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak penerima waralaba. Yang ketiga, menurut fikih muamalah, praktik kontrak perjanjian usaha waralaba berbanding normal area ini termasuk pengembangan dari syirkah inan. Dalam praktiknya, pada perjanjian usaha waralaba berbanding normal area ini, pihak pemberi waralaba telah memenuhi akad perjanjian, sedangkan pihak penerima waralaba belum memenuhi salah satu yang menjadi kewajibannya, yaitu tidak membeli bahan baku minuman pada pemberi waralaba. Adapun penyimpangan yang dilakukan penerima waralaba telah diselesaikan secara musyawarah. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.